Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Maulana, NIM 18416261 kelas MN18D, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil studi kelayakan bisnis usaha kuliner Ayah Cafe and Resto di Truk Jambe Timur. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, presentasi kita mulai. Bab 1, identitas perusahaan. Di sini ada dua jenis, yaitu latar belakang perusahaan dan juga profil company atau profil perusahaan. Latar belakang perusahaan. Ayah Cafe and Resto merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang industri makanan dan restoran. Ayah Cafe and Resto hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Karawang, khususnya warga Truk Jambe Timur, dengan desain tradisional tanpa meninggalkan proses modernisasi. Ayah Cafe and Resto didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai tempat yang memberikan pelayanan berupa industri makanan yang berbentuk sebuah restoran yang unik, yaitu berkonsepkan tradisional tanpa menghilangkan proses modernisasi. Dengan ragam menu masakan Sunda, serta didukung oleh menu-menu masakan lainnya yang tentunya mengugah selera. Di sini ada identitas perusahaan. Nama perusahaan yaitu Ayah Cafe and Resto. Alamat perusahaan Jalan Arteri Galuhmas, Desa Peserjaya, Kecamatan Truk Jambe Timur, Karawang. Di sampingnya ada logo. Dan pemilik perusahaannya yaitu Yahya Maulana. Di sini ada sosial medianya, yaitu Instagram @ayahcnr, Twitter @ayah_cnr, Facebook Ayah Cafe and Resto, email ayah.cnr@gmail.com. Untuk delivery order, di sini Ayah CNR bergabung atau bermitra dengan GoFood dan juga GrabFood. Nomor telepon 0812 19 52 4652. Waktu operasional yaitu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk hari biasa atau weekdays. Sedangkan untuk weekends itu pukul 9.00 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Moto dari Ayah Cafe and Resto yaitu Anda kenyang, kami senang. Filosofi nama perusahaan. Pemberian nama Ayah Cafe and Resto berawal dari nama pemilik yang bernama Yahya yang dipotong menjadi Yah, dengan ditambahkan panggilan khas Sunda yaitu AA atau A di depannya. Dengan demikian, awal mula nama kafe ini adalah Ayah Ya Cafe. Namun, demi membuat konsep yang simpel, maka Ayah Cafe ini dipotong menjadi Ayah. Hal ini dimaksudkan agar konsumen lebih mudah dalam mengingat nama kafe ini. Juga untuk membuat konsumen merasa lebih akrab sehingga loyalitas konsumen akan meningkat. Visi dan misi perusahaan. Visi: menjadi jaringan rumah makan dan kafe yang berkonsepkan Sunda dengan mengutamakan suasana dan keunikan desain tempat tradisional di tengah-tengah perkotaan, tetapi tetap menyajikan makanan yang berkualitas dan didukung oleh pelayanan yang cepat dan bersahabat dalam rangka memenuhi selera dan kepuasan pelanggan. Misi: pertama, memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pemilik maupun karyawan atau pegawai. Kedua, mengembangkan inovasi demi kelangsungan dan ketahanan perusahaan. Tiga, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan. Empat, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Lima, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai performa operasional yang maksimal. 6. Menyajikan kegiatan-kegiatan seni budaya demi pendidikan bisnis ataupun wirausaha. Lalu di sini ada struktur organisasi. Lalu di sini ada struktur organisasi perusahaan, yaitu pemilik,
di bawahnya ada manajer, lalu ada admin. Setelahnya ada kasir, driver, kitchen, kebersihan, koki, keamanan, dan juga waitress atau pelayan. Bab 2. Kajian aspek legalitas. Jenis usaha yaitu CV atau perseroan komanditar. Lalu Ayah Cafe and Resto juga memiliki surat izin pengusaha atau SIUP, surat izin tempat usaha atau SITU, surat keterangan domisili usaha atau SKDU, lalu ada tanda daftar perusahaan atau TDP, dan juga nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Di sini ada modal bisnis dan kapasitas usaha. Modal bisnis, modal yang digunakan Ayah Cafe and Resto adalah sebagai berikut. Modal dasar yaitu sekitar 1 miliar rupiah, modal di setor 800 juta. Kapasitas usahanya, yaitu Ayah Cafe ini masih dalam ruang lingkup regional atau kecamatan kota. Namun pemilik menargetkan pembukaan cabang baru di daerah-daerah dan kota-kota lain untuk mengembangkan kapasitas usaha. Bab 3. Kajian aspek pasar. Di sini ada aspek pasar dan juga aspek pemasaran. Aspek pasar. Tuk Jambe Timur merupakan salah satu kecamatan terbesar yang berada di Kabupaten Karawang. Tuk Jambe Timur merupakan wilayah yang memiliki luas sebesar 40,13 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 141.228 jiwa. Tuk Jambe Timur dinilai memiliki potensial yang cukup besar dalam membangun sebuah bisnis dikarenakan mempunyai beragam lokasi yang cukup ramai atau dapat disebut dengan tempat wisata dan juga pusat keramaian. Di sini ada peta dari Tuk Jambe Timur dan juga peta dari Kabupaten Karawang umumnya. Permintaan dan penawaran disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu harga produk Ayah Cafe and Resto itu sendiri, lalu ada pendapatan masyarakat, dan juga pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Ayah Cafe and Resto. Pertumbuhan permintaan, misal jumlah rata-rata pengunjung Ayah Cafe and Resto per hari sebanyak 100 pengunjung, maka 100 pengunjung dikali 30 hari sama dengan 3.000 pengunjung. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat pada tabel dan juga grafik yang tersedia pada layar, yaitu jumlah pengunjung Ayah Cafe and Resto pada tahun 2020. Peramalan penjualan. Misalkan, penjualan produk makanan dalam satu hari sama dengan 100 porsi. Dan penjualan produk minuman dalam satu hari yaitu 150 gelas. Maka 100 porsi dikali 30 hari sama dengan 3.000 porsi dikali 12 bulan sama dengan 36.000 unit untuk produk makanan. 150 gelas dikali 30 hari sama dengan 4.500 gelas dikali 12 bulan sama dengan 54.000 unit untuk produk minuman. Total perkiraan penjualan pada tahun 2020 adalah sebanyak 90.000 unit. Nah, di sini ada tabel proyeksi penjualan ke depan ya, 5 tahun ke depan pada Ayah Cafe and Resto. Untuk meramalkan sebuah penjualan, maka perlu untuk mencari nilai A dan B. A sama dengan sigma Y dibagi N, B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. A sama dengan 490.000 dibagi 5, maka hasilnya adalah 98.000. B sama dengan 46.000 dibagi 10, hasilnya 4.600. Maka persamaan least square-nya adalah Y aksen sama dengan A ditambah BX. Y aksen sama dengan 98.000 ditambah 4.600X. Maka ramalan penjualan untuk tahun 2025 adalah Y 2025 sama dengan
98.000 ditambah 4.600 dikali 3 sama dengan 98.000 ditambah 13.800. Maka hasil yang didapatkan yaitu 111.800. Jadi pada tahun 2025 diperkirakan penjualan produk Ayah Cafe and Resto mencapai angka 111.800 unit. Lalu apabila dihitung per bulan, maka A sama dengan 98.000 dibagi 12 sama dengan 8.166,7. B 4.600 dibagi 12 sama dengan 383,33. Y 2025 per bulan sama dengan 8.166,7 ditambah 383,33 dikali 3. Y 2025 per bulan sama dengan 8.166,7 ditambah 1.150. Y 2025 per bulan sama dengan 9.316,7 unit. Nah, ini ada juga ramalan penjualan pada tahun 2019 ke belakang berarti ya. Lalu di sampingnya ada tabel grafik ramalan penjualan Ayah Cafe and Resto. Bisa dilihat ya teman-teman. Lalu juga ada aspek pemasaran, di mana terdapat beberapa komponen, yaitu segmentasi pasar, target pasar, positioning, analisis pesaing, dan juga strategi bauran pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu aspek geografis, meliputi wilayah Kabupaten Karawang, khususnya untuk Jambi Timur. Aspek demografis, usia 7 sampai dengan 60 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, pekerjaan, pelajar, mahasiswa, karyawan, dan lain-lain. Aspek psikografis, yaitu kelas sosial menengah ke atas. Aspek perilaku, yaitu tingkah laku dan budaya modernisasi. Nah, ini untuk target pasar. Target utama Ayah Cafe and Resto adalah segmen menengah atas dengan gaya hidup dinamis, muda, dan juga modern. Target fokusnya adalah anak-anak sampai dengan dewasa dengan rentan usia 7 sampai dengan 60 tahun sesuai dengan kalangan konsumen menengah ke atas. Dengan kata lain, target Ayah Cafe and Resto antara lain adalah pelajar, mahasiswa, karyawan, dan juga masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah Jambi Timur, Kabupaten Karawang. Posisi pasar, Ayah Cafe and Resto bisa dikatakan ingin dikenal sebagai restoran yang menyajikan makanan khas Sunda yang diolah dengan bumbu rahasia milik perusahaan. Sehingga positioning Ayah Cafe and Resto adalah sebagai juragannya masakan khas Sunda. Lalu ada analisis pesaing. Yang pertama ada Momento Cafe, kedua ada Abnormal, yang ketiga ada Bakso Bujangan. Ketiganya juga memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Untuk strategi bauran pemasaran, yaitu produk, price, place, dan juga promotion. Produk, makanan dan minuman khas Sunda serta variasi makanan lainnya. Price, harga berkisar antara 7.000 sampai dengan 60.000. Place, Jalan Arteri Galumas, Desa Pusarjaya, Kecamatan Teluk Jambi Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Promotion, yaitu media online dan juga media offline. Bisa melewati sosial media dan juga bisa melewati papan iklan. Bab 4, kajian aspek teknis dan teknologi. Pertama ada cakupan produksi dan yang kedua ada kebutuhan teknis. Cakupan produksi. Sasaran pasar. Sasaran pasar dari Ayah Cafe and Resto adalah pasar lokal karena produk dipasarkan hanya dalam ruang lingkup daerah Kabupaten Karawang. Namun, tidak menutup kemungkinan Ayah Cafe and Resto akan mengembangkan usahanya keluar daerah untuk meningkatkan kapasitas pasar sasaran. Lalu ada jumlah produksi. Produksi yang dilakukan oleh Ayah Cafe and Resto tidak dilakukan secara terus-menerus, melainkan dilakukan secara by order atau melakukan produksi jika ada yang memesan. Jadi untuk jumlah produksi, Ayah Cafe and Resto tidak dapat memastikan jumlah produk yang diproduksi dalam satu hari, tapi memiliki target yang diinginkan ialah sekitar kurang lebih 100 unit per hari. Nah, di sini ada kebutuhan teknis,
untuk aspek penentuan lokasi. Ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada aspek teknis, yang kedua ada aspek ekonomis. Bisa dilihat pada daftar tabel untuk pemilihan lokasi. Kedua-duanya baik dari aspek teknis maupun dari aspek ekonomis menunjukkan Puk Jambe Timur sebagai lokasi yang tepat untuk membuka usaha ini karena dinilai lebih potensial dari segi lokasi. Bangunan atau gedung. Bangunan yang dimiliki oleh Ayah Cafe and Resto yaitu bangunan yang berlantaikan 2. Jadi terdapat lantai 1 dan juga lantai 2. Untuk ukuran volume dan jumlah unit bisa teman-teman lihat pada tabel yang ada pada layar. Nah, di sini ada denah layout untuk lantai 1 dan juga lantai 2. Teman-teman bisa melihatnya. Di sini ada peralatan produksi dan peralatan pendukung. Teman-teman bisa lihat sendiri tabel yang ada pada layar ya. Mana di sini disebutkan peralatan produksi dan peralatan pendukung yang dibutuhkan oleh Ayah Cafe. Lalu juga ada bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Untuk bahan makanan yaitu ayam, ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan gurame, ikan bawal, ikan mujair, ikan teri, ikan asin, tahu, tempe, bumbu masak, lalapan, dan lain-lain. Sedangkan minuman yaitu aneka kopi, teh celup, susu, mangga, jeruk, alpukat, jahe, gula, dan juga creamer. Untuk penyediaan bahan baku. Pasokan bahan baku pada Ayah Cafe dimulai dari pertama, pembelian pasokan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria yang telah memenuhi bahan baku standar operasional, tepat waktu, dan bisa menjaga kontinuitas pasokan, dan dilakukan mingguan atau bulanan tergantung kebutuhan dan permintaan. Kedua, pengangkutan dari pemasok ke gudang atau tempat penyimpanan dilakukan oleh pemasok sendiri namun diawasi oleh pihak Ayah Cafe. 3. Untuk penyimpanan, pasokan, dan penggunaan menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out untuk terus memperbaharui kesegaran bahan baku yang ada. 4. Untuk tahap produksi dan penjualan Ayah Cafe and Resto menurut prinsip pembaharuan terus-menerus untuk menjaga kesegaran produk. Manajemen rantai pasokan berdampak pada persediaan bahan baku yang cukup dan dibutuhkan serta berkualitas, di mana dengan manajemen rantai pasokan yang baik akan membuat persediaan akan selalu terjaga ketersediaannya dan memenuhi kebutuhan dan permintaan saat diperlukan. Di sini ada proses produksi. Yang pertama dari pembelian bahan baku, lalu pemilihan bahan baku. Selanjutnya yaitu stok bahan baku. Lalu ada bahan baku dimasak oleh koki, baru menghasilkan produk jadi. Kebutuhan tenaga kerja. Dengan hadirnya Ayah Cafe and Resto di Karawang, maka akan memiliki dampak yang baik bagi proses urbanisasi karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dorongan sosial ekonomi untuk hidup lebih baik sehingga mendorong warga masyarakat untuk mencari pekerjaan termasuk bekerja sebagai karyawan di Ayah Cafe and Resto. Kriteria karyawan Ayah Cafe and Resto terutama harus masyarakat asli dari Karawang, juga dapat bersikap baik. Tidak ada batasan dalam hal pendidikan, terkecuali untuk manajer dan bagian-bagian tertentu lainnya. Lalu di sini ada siklus produk. Ya, dimulai dari mempromosikan produk, lalu customer datang ke tempat, lalu customer melihat menu yang sudah tertera. Selanjutnya, customer memesan dan membayar. Lalu, kasir menyerahkan pesanan ke bagian produksi, dan bagian produksi makanan akan menyiapkan pesanan. Lalu, bagian produksi mengantarkan kepada bagian pelayanan, dan bagian pelayanan mengantarkan pesanan kepada customer untuk dinikmati produknya. Lalu, bab 5, kajian aspek finansial. Di sini terdapat beberapa komponen yaitu kebutuhan investasi,
biaya operasional dan juga aspek finansial lainnya. Ini untuk kebutuhan investasi. Teman-teman bisa melihat pada layar mana ada biaya prainvestasi, biaya aktiva tetap berwujud, dan juga ada biaya aktiva tidak berwujud. Untuk total investasi sebesar 1.195 juta. Lalu ada biaya operasional. Teman-teman juga bisa melihatnya pada layar. Dengan total per bulan yaitu sebesar 97.100.000. Sedangkan total per tahun sebesar 1.278 juta. Investasi sama dengan 1.195 juta. Modal kerja sama dengan investasi sama dengan 1.195 juta. Modal kerja sama dengan 800 juta. Lalu umur ekonomis sama dengan 5 tahun. Maka penyusutan sama dengan investasi sama dengan modal kerja dibagi umur ekonomis. Penyusutan sama dengan 1.195 juta dikurangi 1 miliar dibagi 5 tahun. Maka hasil yang didapatkan adalah sebesar 39 juta. Nah, ini ada arus kas ya. Ada arus kas, yaitu tabel kas selama umur ekonomis. Totalnya sebesar 2 miliar. Total add sebesar 2.082.490.000. Kas bersih atau proceed 2.262.490.000. PV kas bersih yaitu 1.332.682.800. Untuk payback period, apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasi sama dengan 1.195 juta rupiah. Kas bersih tahun 1 sama dengan 400.320.000. Maka hasil dari pengurangan tersebut adalah 794.680.000. Kas bersih tahun kedua sama dengan 450 juta. Maka total dari kas bersih setiap tahun yaitu sebesar 344.680.000. Karena sisa tidak bisa dikurangi kas bersih tahun ketiga, maka sisa kas dibagi kas bersih ke tahun ketiga, yaitu payback period sebesar 344.680.000 dibagi 460.700.000 dikali 12 bulan. Maka hasil yang didapatkan adalah 9 bulan. Maka payback periodnya adalah 2 tahun 9 bulan. Jika payback period kurang dari umur ekonomis atau 5 tahun, maka dinyatakan layak atau baik. Nah, ini untuk average rate of return ya. Bisa dilihat pada layar monitor. ARR-nya sebesar 70%. Ini untuk net present value atau NPV. Kesimpulan yang didapat yaitu 1.332.682.800 untuk PV kas bersih. Maka perhitungannya adalah PV kas bersih sama dengan 1.332.682.800 bagi atau dikurangi PV investasi 1.195 juta. Maka NPV yang didapat adalah sebesar Rp 137.682.800. Jika NPV lebih dari 0, maka dinyatakan layak atau baik. Ini untuk IRR-nya ya. Bisa dilihat pada tabel. Internal Rate of Return atau IRR bisa dilihat pada tabel ya teman-teman. Selisih PV kas bersih pada tingkat bunga 24% dan juga 25%.
maka IRR-nya adalah 24% ditambah 0,96%, yaitu 24,96%. Lalu ada Profitability Index atau PI. PI sama dengan total PPI kas bersih dikali 100% dibagi total PPI investasi, sama dengan 1.332.682.800 dibagi 1.195.000.000 dikali 100%, maka hasil yang didapat adalah 1,1 kali. Jika PI lebih dari 1, maka dinyatakan layak atau baik. Kesimpulan aspek finansial. Kesimpulan dari perhitungan aspek finansial untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Pertama ada payback period, yaitu hasil perhitungan 2 tahun 9 bulan, keterangan baik. Lalu ada average rate of return atau ARR, hasil perhitungan adalah sebesar 70%, keterangan baik. Yang ketiga ada net present value atau NPV sebesar 137.682.800, maka dapat dikatakan baik. 4. Ada internal rate of return atau IRR 24,96%, dapat juga dikatakan baik. Dan terakhir ada profitability index atau PI, itu sebesar 1,1 kali, dapat juga dikatakan baik. Berdasarkan tabel di atas, maka usaha kuliner Ayah Cafe & Resto dapat dikatakan layak untuk didirikan. Kesimpulan, berdasarkan aspek-aspek yang telah dikaji, Ayah Cafe & Resto sudah termasuk ke dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Karena Ayah Cafe & Resto sudah memenuhi kriteria-kriteria dalam pembuatan sebuah usaha, baik dilihat dari segi legalitas, pasar, teknis, maupun dalam segi finansial. Nah, ini ada testimoni dari 5 orang teman mahasiswa lainnya ya teman-teman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.